warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Febrianti dari kelas 12 IPA 7. Saya di sini sebagai pemateri pertama. Saya di sini akan menjelaskan contoh soal mengenai interval naik dan interval turun pada fungsi trigonometrik. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu tentukan interval naik dan turun untuk fx sama dengan cos 3x ditambah pi per 4. Kemudian, langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah menentukan titik stasioner. Titik stasioner di mana y aksen sama dengan 0, y sendiri sama dengan fx. Maka dari itu, y aksennya adalah, langsung saja kita turunkan turunan dari cos yaitu min sin. Cos 3x sama dengan min 3 sin. Kemudian kita tulis kembali fungsinya yaitu 3x ditambah pi per 4 yang sama dengan nilai 45 derajat. Kemudian min 3 dibagi 0 adalah 0, maka dari itu menjadi 0. Sin 3x ditambah 45 derajat sama dengan 0. Nilai fungsi yang mempunyai nilai 0 adalah sin 0 derajat dan sin 180 derajat. Dikarenakan di sini mempunyai dua nilai sin, maka dari itu kita akan membuat dua persamaan. Langsung ke persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama yaitu 3x ditambah 45 derajat dengan menggunakan nilai sin yang pertama, yaitu nilai sin 0 derajat 0 ditambah k, yang dimana k adalah bilangan bulat, dikali 360 derajat. Untuk ruas kiri dan ruas kanan dikurangi dengan 45 derajat. 45 derajat dikurangi 45 derajat sama dengan 0. Kemudian 0 dikurangi 45 derajat sama dengan min 45 derajat. 3x sama dengan min 45 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Kemudian untuk menjadi x, setiap nilainya dibagi oleh 3. 45 derajat dibagi 3 menjadi min 15 derajat ditambah k dikali 360 derajat dibagi 3 yaitu 120 derajat. Maka dari itu x menggunakan k sama dengan 1 yaitu 105 derajat. Mengapa kita tidak menggunakan k sama dengan 0? Dikarenakan jika kita menggunakan k sama dengan 0, hasil x-nya akan menjadi min 15. Sedangkan batasan pada soal ini adalah 0 kurang dari x kurang dari 2b. Maka dari itu nilai x selanjutnya dengan k sama dengan 2 adalah 225 derajat dan nilai x dengan k sama dengan 3 adalah 345 derajat. Kemudian kita lanjut ke persamaan yang kedua, yaitu 3x ditambah 45 derajat dengan menggunakan nilai sin yang kedua yaitu 180 derajat. Maka dari itu 3x ditambah 45 derajat sama dengan 180 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Kemudian di ruas kiri dan ruas kanan dikurangi oleh 45 yang dimana 45 derajat dikurangi 45 derajat menjadi 0 dan menjadi 3x. Kemudian 180 derajat dikurangi 45 derajat menjadi 135 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Kemudian di sini kita tetap menggunakan k sama dengan 0. Maka dari itu x sama dengan 135 derajat dibagi oleh 3 menjadi 45 derajat. 45 derajat ditambah k dikali 360 derajat dibagi 3 yaitu 120 derajat. Untuk x dengan nilai k sama dengan 0 adalah 45 derajat. Kemudian untuk nilai x dengan k adalah 1 sama dengan 165 derajat. Dan untuk nilai x dengan k sama dengan 2 adalah 285 derajat. Kemudian setelah mendapatkan nilai x-nya, kita langsung saja membuat garis bilangan. Langsung saja kita taruh nilai x-nya dengan berurutan, mulai dari 0 derajat sampai kemudian 45 derajat, 105 derajat, kemudian 165 derajat, 225 derajat, 285 derajat, 345 derajat, dan 360 derajat. Untuk menentukan nilai positif dan nilai negatif, kita akan mengambil satu titik, misal titik 15 derajat. Nah, langsung saja kita substitusikan kepada rumus yang sebelumnya, yaitu f, langsung saja masukkan x-nya yaitu 15, kemudian min 3 sin 3 dikali 15
ditambah 45. Kemudian 3 dikali 15 adalah 45. 45 ditambah 45 sama dengan 90 derajat. Nah, sin dari 90 derajat adalah 1. Maka dari itu, min 3 dikali 1 adalah min 3. Di sini terdapat min 3 yang berarti nilai dari 0 derajat ke 45 derajat adalah negatif atau turun. Dikarenakan nilai pada garis bilangan tersebut merupakan titik stasioner, maka dari itu titik stasioner adalah titik di mana garis tersebut berhenti naik, kemudian berhenti turun, kemudian naik, dan seterusnya. Maka dari itu, dari 0 sampai 45 derajat mengalami interval naik, kemudian pada 45 derajat sampai 105 derajat mengalami interval naik, kemudian dari 105 derajat sampai 165 derajat mengalami interval turun, dan begitu pun seterusnya dilakukan secara berulang-ulang. Maka dari itu, kita dapat menyimpulkan bahwa interval naik adalah nilai yang mempunyai nilai positif. Di sini nilai positifnya yaitu dari 45 derajat sampai ke 105, kemudian 165 sampai ke 225, 285 sampai 345. Kemudian untuk interval turun sendiri terdapat pada bilangan 0 sampai 45, kemudian 105 sampai 165, dan yang terakhir yaitu 345 sampai 360 derajat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada yang tidak dimengerti. Mari kita simak video yang selanjutnya. Baik, nama saya Siti Fatimah. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menyampaikan soal fungsi interval turun. Di sini soalnya grafik Px sama dengan x dikali 6 dikurangi x kuadrat tidak pernah turun dalam belakang. Nah, penyelesaiannya salah Px tidak pernah turun, di mana Px x lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini kita Px sama dengan x dikali 6 dikurangi x kuadrat. Di sini kita akan menggunakan sifat perkalian sedikit, di mana 6 dikali 6, 6 dikali x, x dikali 6, dan x dikali x. Hasilnya menjadi P dikali Px sama dengan x dikali 36 dikurangi 6x dikurangi 6x ditambah x kuadrat. Nah, di mana hasil akhirnya adalah x di sini bisa dikalikan sama seperti cara perkalian sedikit, yaitu menjadi Px sama dengan 36 dikurangi 6x kuadrat dikurangi 6x kuadrat ditambah x akar 3, di mana hasil akhirnya adalah x akar 3 dikurangi 12x kuadrat ditambah 36x. Nah, akses turunan pertama dari Px adalah P akses x sama dengan 3x kuadrat dikurangi 24x ditambah 36. Dan ini adalah bentuk turunan pertama, di mana kita akan bertemu dengan bentuk ketidaksamaan, di mana menjadi 3x kuadrat dikurangi 24x ditambah 36 lebih dari sama dengan 0. Di sini untuk bisa mengubah ketidaksamaan menjadi kesamaan, kita akan coba dibagi menjadi 3. Hasilnya menjadi x kuadrat dikurangi 8x ditambah 12 lebih dari sama dengan 0. Kita mengubah ketidaksamaan menjadi sama dengan hasilnya x kuadrat dikurangi 8x ditambah 12 sama dengan 0. Nah, setelah itu akan mengubah ketidaksamaan menjadi sama dengan, setelah itu diubah menjadi faktor menjadi x kurangi 6 dikali x dikurangi 2 sama dengan 0. Dari hasil faktor ini kita bisa menentukan hasil akar dari x-nya adalah x sama dengan 6 dan x sama dengan 2. Setelah itu kita bisa menambahkan sebuah garis bilangan yang akan diisi dengan angka 2 dan 6, di mana dua angka tersebut mempunyai bilangan buatan penuh. Kenapa buatan penuh? Karena kedua angka tersebut tandanya lebih dari sama dengan 0. Nah, kita akan menentukan dari daerah garis bilangnya 2 dan 6, di mana kita akan uji saja dengan nilai 0. Jika nilai x sama dengan 0, maka 0 dikurangi 8 dikali 0 dikurangi 12, hasilnya 12. Karena di sini hasilnya 12, maka daerah sebelah angka 2 positif. Kalau di sini positif, kita akan melakukan tanda
langsung artinya di sini positif, di sini negatif, dan di sini positif. Setelah itu kita kan diminta lebih dari sama dengan 0. Maka dari itu kita mengambil daerah yang positif, yaitu sebelah kiri 6 dan sebelah kanan 2. Sehingga dapat dituliskan himpunannya hasil penyelesaiannya adalah X lebih dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2 atau X lebih dari sama dengan 6. Saya Fardiani sebagai materi ketiga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi naik dan turun. Contoh soal, tentukan interval naik dan turun fx sama dengan sin kuadrat 2 kali tambah 1 untuk 0 derajat sampai 180 derajat. Penyelesaian pertama kita cari turunan dari sin, yaitu cos. Jadi kali sama dengan 2 sin kali 2x kali cos 2x kali 2 di sini adalah dari turunan sudut sama dengan sin 4x kali 2 berarti 2 kali 2x sin 4. Lalu kita cari ilustrasinya. X sama dengan 2 sin 4x sama dengan 0. Sin 4x sama dengan kawan sin x kita cari x sama dengan 0 kali 360 derajat 4x sama dengan 180. Dari mana 180 yaitu 360 dibagi 2 ditambah 360 derajat sama dengan x sama dengan k kali 90 derajat x sama dengan 45 derajat. 45 dari 90 dibagi 2 tambah k kali 360 derajat. K sama dengan 0, maka x sama dengan 45 derajat. K sama dengan 1, maka x sama dengan 90 derajat kali 135 derajat. 135 itu dari 45 derajat ditambah 90 derajat. Lalu kita buat garis bilangan. Dapat dilihat dari yang saya tulis. Maka interval naik sama dengan 0 sampai 45 derajat. Fungsi 40 jika 45 derajat sampai 90 derajat, 135 derajat sampai 180 derajat. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sofia dari 12 Meter. Langsung saja kita ke contoh soal. Interval x sehingga grafik fx sama dengan sin 2x dikurangi pi per 3 naik untuk 0 dikurangi sama dengan x dikurangi sama dengan pi adalah, langsung saja kita ke turunan fx sama dengan sin 2x dikurangi 60 derajat. Maka f aksen x sama dengan 2 cos 2x dikurangi 60 derajat sama dengan 0, menjadi cos 2x dikurangi 60 derajat sama dengan 0. Apa? Menjadi cos 2x 60 derajat sama dengan cos 90 derajat. Maka x sama dengan alfa tambah k dikali 360 derajat menjadi x sama dengan min alfa ditambah k
dikali 360 derajat. Lalu 2X dikurangi 60 sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. 2X sama dengan 150 ditambah K dikali 360 derajat dibagi 2 menjadi X sama dengan 75 ditambah K dikali 180 sama dengan 75. Lalu kita ke sini 2X dikurangi 60 derajat sama dengan min 90 derajat ditambah K kali 360. 2X sama dengan min 30 ini dapat dari min 90 derajat ditambah 60 derajat. Lalu ditambah K dikali 360. Lalu X sama dengan min 15 ditambah K kali 180 derajat. X sama dengan min 15 derajat ditambah K dikali 180 derajat, maka menjadi X sama dengan 180 derajat. Dapat kita lihat garis bilangan ini 0 sampai 5pi per 12 positif, 5pi per 12 sampai 11pi per 12 negatif, 11pi per 12 sampai pi positif. Lalu pertanyaannya kan fungsi naik. Fungsi naik adalah positif. Kita dapat lihat dari bilangan garis ini bahwa yang positif adalah 0 sampai 5pi per 12 dan 11pi per 12 sampai pi. Interval naiknya adalah 0 kurang dari sama dengan X sama dengan kurang dari sama dengan 5pi per 12 atau 11pi per 12 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan pi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Salma Rubiah Haladawia. Di sini saya sebagai pemateri terakhir. Untuk soalnya tentukan interval ketika fungsi fx sama dengan cos kuadrat x dengan 0 derajat sampai 360 derajat. Pertanyaannya, bagaimana jika fungsi itu naik dan bagaimana jika fungsi itu turun? Yang pertama, kita mencari dulu turunan dari cos kuadrat x, yang dimana turunan dari cos kuadrat x adalah 2 cos x dikali min sin x, maka sama dengan min 2 sin x dikali cos x. Seperti yang kita ketahui bahwa ini adalah rumus dari sin 2x. Jadi min sin 2x. Yang selanjutnya kita akan mencari persamaannya, mencari x-nya. Jika turunan fx sama dengan 0, maka min sin 2x juga sama dengan 0. Ini sama saja dengan sin 2x sama dengan 0. Maka menjadi sin 2x sama dengan sin 0 derajat. Untuk mencari x-nya, maka dapat kita tulis 2x sama dengan 0 derajat ditambah K kali 360 derajat. Lalu kita bagi 2 menjadi x sama dengan 0 derajat ditambah K kali 180 derajat. Jika K-nya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 0 derajat. Dan jika K-nya sama dengan 1, maka x-nya sama dengan 180 derajat. Ini untuk x1-nya. Selanjutnya untuk x2-nya, kita tulis dulu 2x sama dengan 180 derajat dikurangi 0 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka semuanya kita bagi 2 menjadi x sama dengan 90 derajat ditambah K kali 180 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 90 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka x-nya sama dengan 270 derajat. Untuk K2-nya tidak ada karena intervalnya sampai 360 derajat. Lalu setelah ini kita bikin garis bilangan.
Ini ada 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan juga 360 derajat. Maka kita mencari persamaannya dari turunan fx dikurangi sin 2x sama dengan min sin 2 dikali kita bawa dari 30 derajat menjadi min sin 60 derajat. Nah, ini otomatis ini di sini 60 derajat. Ini kan negatif. Berarti kalau ini negatif langsung positif, negatif, positif. Untuk mencari fungsi naiknya, fungsi naik itu bisa dikatakan naik jika fx sama dengan jika fx lebih dari 0. Jadi kita dapat lihat dari garis bilangan ini bahwa yang naik itu adalah yang positif. Berarti yang positif 90 derajat sampai 180 derajat dan juga 270 derajat sampai 360 derajat. Jadi dapat kita tulis 90 derajat lebih dari x. Jadi dapat kita tulis 90 derajat kurang dari x kurang dari 180 derajat. Dan 270 derajat sampai 360 derajat. Lalu untuk fungsi turunnya, fungsi turun itu yang negatif dan bisa dikatakan turun itu adalah fx kurang dari 0. Jadi kita juga dapat lihat dari garis bilangan ini bahwa yang negatif itu 0 derajat sampai 90 derajat dan juga 180 derajat sampai 270 derajat. Jadi dapat kita tulis 0 derajat sampai 90 derajat dan juga 180 derajat sampai 270 derajat. Jadi hasilnya ini yang turun, ini yang naik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.